Shalom saudara-saudara sekalian, welcome to church. Kembali lagi kita hadir dalam ibadah online GPSI Jakarta. Saya harap saudara-saudara semua sehat dan sama-sama bersuka cita di dalam Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, ibadah GPSI Jakarta masih akan diadakan secara online. Jadi kami himbau supaya saudara-saudara subscribe ke channel YouTube GPSI Jakarta supaya bisa terupdate dengan informasi terbaru dari gereja. Dan juga jangan lupa untuk share video-video yang ada di GPSI Jakarta kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, ke rekan-rekan kerabat, supaya semua kita sama-sama diberkati. Kami juga menginformasikan bahwa di GPSI Jakarta sudah ada yang namanya ibadah sekolah minggu online yang diadakan secara live setiap hari Minggu jam 11 siang, dan video tersebut dapat diakses di link description note di bawah ini. Jadi saudara-saudara semua bisa mengajak keluarga, anak, keponakan, dan semuanya supaya bisa ikut join di ibadah sekolah minggu GPSI Jakarta. Yang kedua, kami juga ingin menghimbau Bapak Ibu semua, saudara-saudara untuk mendukung program pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 dengan cara terus menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan tidak lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan kami mohon supaya tidak keluar rumah jika tidak diperlukan. Dengan itu kita bersama-sama menangani COVID-19 ini agar pandemi ini cepat berlalu dan kita nanti bisa sama-sama berkumpul beribadah bersama-sama dalam satu gedung gereja. Amin. Dan yang terakhir, bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan ataupun persembahan persepuluhan, dapat memberikannya ke rekening yang tertera di bawah ini. Amin, saudara-saudara. Sekarang saatnya kita mau mulai memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan diri kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Memberitakan
masih mau terus untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan, mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat kita berada Tuhan. Walaupun kita terpisah secara jarak, tapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia omnipresence, dia hadir dimanapun kita berada. Di ruangan ini, bahkan di tempat saudara berada sekarang. Mari kita sembah dia, mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. We worship you. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa, kamu setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
beribadah. Oh, we worship you. Mari kita sembah Dia. Waktu kami dapat menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang kami nyanyikan ini benar-benar menjadi nyanyian yang harum bagi Engkau saja Tuhan. Ya Bapa, persiapkan jam pemberitaan firman-Mu Tuhan. Persiapkan pikiran kami. Persiapkan telinga kami untuk bisa mendengar akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya saja menjadi pendengar akan firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu itu benar-benar bisa menjadi rema di dalam hati kami, yang bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami sangat mengucap syukur atas hadirat-Mu di tempat ini saat ini. Terima kasih ya Bapak, dan setiap dari kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Salam, salam, salam. Selamat pagi saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada pada hari ini. Kita berbahagia bahwa Tuhan memberikan lagi kita satu peluang yang indah. Di tengah-tengah suasana pandemi ini, kita tetap dapat beribadah walaupun melalui jaringan internet. Ini satu kebahagiaan bagi kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai, saya ajak kita semua untuk tunduk kepala. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan, mohon campur tangan Roh Kudus, supaya apapun yang kita dengar dan kita pelajari hari ini, kita mendapatkan satu nilai-nilai rohani yang akan kita gunakan
praktekkan, terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan, dengan ucapan syukur dan terima kasih oleh karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan telah melindungi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan menyelamatkan kami dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, segala rintangan, hambatan, tekanan, kesulitan. Tuhan menolong kami sehingga kami keluar dari semua itu, dari segala keadaan itu, yang olehnya hari ini kami bisa bersama-sama kembali untuk memuji, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami telah memuji Engkau ya Tuhan. Kami telah menaikkan puji-pujian bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Sekarang tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu ini ya Tuhan yang Engkau telah pilih dan Engkau telah percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tidak ada apa-apanya. Segala persiapan yang telah hamba lakukan, yang telah hamba tulis, yang telah hamba pikirkan, semuanya itu tidak ada artinya jika kalau Tuhan sendiri, Allah Roh Kudus sendiri, tidak campur tangan bersama-sama dengan kami dalam pemberitaan firman ini. Sebab itu Allah Roh Kudus, hamba mohon pimpinan dan penyertaan-Mu. Pikiran kami begitu sangat terbatas, tidak mampu kami memahami dalamnya, luasnya, tingginya kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Allah Roh Kudus, kami mohon pimpinan-Mu, mohon bantuan-Mu, mohon pencerahan-Mu sehingga kami mengerti segala kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar hari ini. Ya Allah Roh Kudus, Engkau adalah pembicara yang sesungguhnya hari ini. Hamba-Mu ini hanyalah alat dalam tangan-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada seluruh jemaat. Dan biarlah setiap kami yang mendengar maupun hamba yang menyampaikan mendapat berkat daripada semua ini. Sehingga hari demi hari kehidupan kami menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih benar lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sangat berbahagia pada hari ini karena kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mulai dengan sebuah gambar. Mari perhatikan gambar pada layar monitor Bapak dan Ibu. Sudah melihatnya? Oke, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan pada gambar ini adalah, apakah gambar ini fakta atau mitos? Mari pikirkan, gambar ini fakta atau mitos? Pertanyaan yang kedua adalah, gambar ini sains atau magic? Sains atau magic? Sudah memikirkannya? Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk pertanyaan pertama, saya yakin hampir semua akan menjawab bahwa ini adalah fakta. Benar? Benar. Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah ini sains atau magic? Saya pikir akan ada dua kelompok orang yang punya jawaban. Tentu jawaban pertama, sekelompok orang akan berkata, oh itu sains. Tapi kelompok yang lain mungkin juga akan berkata, itu adalah magic. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat gambar kedua berikut ini, mungkin Bapak Ibu akan mempunyai jawaban yang berbeda sekarang. Sudah melihat gambar yang kedua? Pada gambar yang di sebelah kanan saudara, ada seorang pemuda yang dengan tekun sedang menyusun batu-batu itu, dan hasilnya ada di sebelah kiri gambar itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa sekarang jawaban saudara? Gambar ini fakta atau magic? Atau mitos? Gambar ini sains atau magic? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan sekarang bahwa gambar itu adalah sains.
Itu adalah sains, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di Indonesia ini ada kelompok-kelompok yang menamakan diri kelompok batu bertumpuk. Mereka dengan penuh kesabaran dan penuh ketekunan memilih batu dan menyusunnya menjadi satu bentuk yang indah seperti yang kita lihat. Satu bangunan yang indah seperti yang kita lihat. Saudara, ini rahasianya. Gambar ketiga, saudara. Apa rahasianya, saudara, dari gambar-gambar yang spektakuler tadi? Apa rahasianya? Ada 3 rahasianya, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, itu bisa terjadi oleh karena gravitasi bumi yang begitu kuat. Semua benda yang berada di atas permukaan bumi, apapun kedudukannya, dimanapun dia berada, akan jatuh menuju bumi, menuju pusat bumi. Karena apa? Tuhan telah memberikan planet bumi ini satu gaya gravitasi yang begitu kuat. Gaya gravitasi itu juga menyebabkan Bapak dan Ibu bisa berdiri hari ini. Bisa berdiri hari ini. Itu karena adanya gaya gravitasi. Tetapi yang kedua adalah, saudaraku, prinsip fisika yang kedua adalah kesetimbangan. Semua benda di dunia ini punya satu titik yang dinamakan titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu disebut juga dengan pusat massa. Kemampuan kita untuk menemukan titik keseimbangan atau pusat massa dari sebuah benda, itu akan memudahkan kita untuk menyusunnya. Dan itulah yang akan dilakukan. Itulah yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita ini. Mereka menemukan titik keseimbangannya, pusat beratnya, lalu kemudian memanfaatkannya untuk menyusun batu-batu itu menjadi bangunan yang indah. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu terjadi oleh karena batu-batu itu masih berada dalam daerah medan gravitasi. Medan gravitasi bumi. Pada rumus atau formula ketiga, di situ Bapak dan Ibu tampak adanya G, yaitu medan gravitasi, itu ternyata berbanding terbalik dengan jarak benda itu ke bumi. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, makin jauh benda itu dari bumi, maka makin sedikit juga, makin kecil juga gaya gravitasi yang akan terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ketika itu terjadi, maka akan makin sulit untuk menyusun, untuk menumpuk benda-benda itu. Tetapi ketika jaraknya dekat ke bumi, maka benda-benda itu dapat disusun sedemikian rupa sehingga membentuk satu bangunan yang indah dan spektakuler. Kita memberi nama itu sebagai extraordinary skill bagi mereka yang menyusunnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa saya menyampaikan itu? Karena tema kita bulan ini adalah membangun kehidupan rohani. Tema kita bulan ini adalah membangun kehidupan rohani. Nah, pada hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema untuk kita diskusikan bersama-sama, tentu saja berkaitan dengan gambar tadi, yaitu bagaimana saya membangun kehidupan rohani yang berkualitas. Tema kita minggu ini adalah bagaimana saya membangun kehidupan rohani yang berkualitas. Mari buka Alkitab saudara. Dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10. Kalau sudah menemukan, kita membacanya secara bersama-sama dengan suara yang keras. Oke? Sudah menemukan? 1 Korintus 3 ayat 10. Kita mulai membaca 1, 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, luar biasa bukan ayat ini? Kita baca sekali lagi supaya makin mengerti. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Jadi Allah memberikan kasih karunia kepada kita semua. Hanya karena ada kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Kepadaku, di situ adalah Rasul Paulus, telah dianugerahkan kepada Rasul Paulus. Aku, Rasul Paulus, mengatakan sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Rasul Paulus mengatakan dirinya sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Telah meletakkan dasar, dan dasar itu dinamakan pengajaran para rasul. Surat-surat para rasul yang kita kenal dengan Injil Matius, Markus, Lukas, dan surat-surat Rasul Paulus, surat-surat rasul lainnya. Dasar telah diletakkan di atas bangunan itu. Di atas bangunan itu. Di atas fondasi itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan orang lain membangun terus di atasnya. Orang lain itu siapa, saudara? Orang lain itu saudara dan saya. Membangun terus di atasnya. Tetapi, nah di sini poinnya, saudara. Tetapi tiap-tiap orang, tiap-tiap kita harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Kita akan menyelidiki ayat-ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa kali membangun diulang-ulang dalam ayat ini. Mari kita lihat apa arti kata membangun, saudara yang dikasihi Tuhan. Lihat monitor saudara, ada tiga aspek dari membangun. Yang pertama, membangun itu adalah mengadakan atau mendirikan. Mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dari batu-batu yang berserakan di sungai, di tepi sungai, dari batu-batu yang berserakan itu, diadakan sebuah bangunan batu bertumpuk yang indah. Mengadakan, mendirikan. Itu membangun. Yang kedua, membangun juga berarti membina. Membina. Membina orang-orang lain. Dan yang ketiga, saudara, membangun juga berarti memperbaiki. Pertanyaannya sekarang, posisi saudara ada di mana? Apakah posisi saudara dalam posisi membina? Kalau posisi saudara dalam posisi membina, tentu Anda mungkin saja seorang pendeta, mungkin saja seorang kepala keluarga, mungkin saja seorang pemimpin kelompok. Anda membina kelompok Anda. Kalau Anda sedang dalam posisi memperbaiki, mungkin memperbaiki diri Anda sendiri. Memperbaiki kehidupan Anda menjadi lebih baik, menjadi lebih benar, dan itu berlangsung setiap hari. Memperbaiki. Itu membangun, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Atau yang ketiga, mungkin Anda dalam posisi mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Membuat, mendirikan satu bangunan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun posisi Anda pada hari ini, siapapun Anda pada hari ini, apapun kedudukan Anda pada hari ini, Rasul Paulus memesankan satu pesan yang indah kepada kita. Pesannya berkata begini, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Perhatikan saudaraku, dua kali kata di atasnya diulang dalam ayat ini. Mari kita lihat sekali lagi. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Di atas mana? Di atas dasar itu. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di atas mana? Di atas dasar itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ini memberitahukan kepada kita satu perkara penting. Ini mengajarkan kepada kita satu persoalan penting. Bahwa ada satu dasar yang telah diletakkan dan setiap kita harus membangun di atas dasar itu. Membangun di atas dasar itu artinya berpatokan, berdasar pada dasar yang telah ditetapkan itu. Berorientasi pada dasar yang telah ditetapkan itu. Kita akan melihat nanti apakah dasar itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Membangun kehidupan rohani. Membangun ada 3 aspeknya. Mengadakan, mendirikan, membina, atau memperbaiki, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang harus Anda bangun, apa yang harus Anda dirikan, apa yang harus Anda bina? Yang harus Anda bina adalah kehidupan. Apakah kehidupan itu? Kehidupan itu akar katanya hidup. Hidup itu artinya masih ada, masih bergerak, masih bekerja sebagaimana mestinya. Artinya itu hidup. Dia masih hidup, masih bergerak, masih ada di dunia ini, masih bekerja sebagaimana seharusnya. Itu artinya hidup, saudara. Kalau kehidupan itu artinya caranya untuk hidup seperti apa. Caranya hidup itu seperti apa yang Anda lakukan. Jadi membangun kehidupan adalah cara kita hidup. Cara kita membangun di atas dasar itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi membangun kehidupan rohani. Apa yang kita bangun sebetulnya? Yaitu rohani kita. Kehidupan rohani kita yang kita bangun. Yang kita dirikan. Yang kita tegakkan. Yang kita bina. Yang kita perbaiki. Sehari lepas kepada sehari. Tema kita berkata, bagaimana saya membangun kehidupan rohani yang berkualitas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ingin kita bangun adalah satu cara hidup rohani yang berkualitas. Bukan yang ecek-ecek. Bukan yang murahan. Cara hidup rohani Kristen yang berkualitas. Mari perhatikan kembali gambar itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Gambar, perhatikan lagi layar monitor Anda. Sebelum kita mengupas apa yang tertera dalam layar monitor kita, mari Anda siapkan dulu Alkitab Anda, 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 3 ayat 10 dan 11. Sudah siap? Oke, sebentar kita akan membacanya. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10, tadi kita telah membaca bahwa Rasul Paulus sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Saudaraku, telah meletakkan dasar. Dan sebagai orang Kristen, orang percaya, Anda harus membangun di atas dasar itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-11, ini menarik di ayat yang ke-11-nya. Mari kita membacanya sekarang. Kita membaca dari ayat 10 tadi, sekarang ayat 11. Begini bunyinya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Apakah yang meletakkan dasar itu? Meletakkan Yesus Kristus itu sebagai dasar adalah Rasul Paulus. Kalau itu yang terjadi, berarti Rasul Paulus lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Padahal faktanya tidak begitu. Justru Rasul Paulus dimenangkan oleh Tuhan Yesus.
Maka ayat yang ke-11 ini memberitahukan kepada kita satu perkara lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Perkara lain itu jawabannya ada di Efesus pasal 2 ayat 20. Mari buka Alkitab saudara. Efesus pasal 2 ayat 20. Saya baca untuk saudara ya. Demikian bunyinya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabil, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memperoleh satu pembelajaran menarik. Bahwa sebelum dasar itu diletakkan oleh para rasul, maka terlebih dahulu harus ada batu penjuru. Harus ada sebuah batu penjuru. Batu penjuru itulah yang akan menjadi titik, yang akan menjadi pusat dari seluruh bangunan yang akan dibangun. Batu penjuru itu menjadi patokan dari para rasul. Menjadi patokan dari para nabi. Para rasul, para murid-murid Tuhan Yesus. Ketika akan meletakkan dasar itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka dasar yang mereka letakkan itu berpatokan pada batu penjuru itu. Dan batu penjuru itu adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Anda menangkap sesuatu sekarang? Dalam terjemahan sederhana Indonesia, 1 Korintus 3 ayat 11 itu ditulis begini, saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai ada orang yang membangun di atas dasar lain. Pondasi satu-satunya hanya Kristus Yesus. Jadi sebagai orang Kristen, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus membangun di atas dasar para rasul. Kenapa harus di atas dasar para rasul? Karena dasar dari para rasul ini, ajaran-ajaran para rasul ini dibuat sebagai dasar kita untuk membangun di atasnya, di mana dasar itu dibuat berdasarkan batu penjuru tadi. Jangan ada di antara kita yang membangun di luar dari itu, saudara yang kasih Tuhan. Dalam firman Allah yang hidup, Efesus 2 ayat 20 ditulis begini, saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa kuat dasar tempat saudara berpijak, yaitu para rasul dan para nabi. Sedangkan yang menjadi batu penjuru bangunan ialah Yesus Kristus sendiri. Betapa kuat dasar tempat saudara berpijak. Dasar kita berpijak adalah ajaran para rasul, kitab Injil, dari Matius sampai Wahyu. Itu ajaran-ajaran para rasul. Kita harus berdiri, kita harus membangun kehidupan rohani kita berdasarkan ajaran-ajaran para rasul itu. Kenapa? Karena ajaran-ajaran para rasul ini dibuat berdasarkan batu penjuru itu. Kalau batu penjuru nggak ada, dasar ini tidak ada. Rasul Paulus berkata, jangan sampai ada orang Kristen yang membangun di luar dasar itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema membangun kehidupan rohani yang berkualitas, maka poin pertamanya adalah kehidupan rohani. Cara hidup rohani orang Kristen yang berkualitas itu harus dibangun di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru, ajaran para rasul sebagai rambu-rambunya, sebagai patokannya. Yesus Kristus sebagai batu penjuru, ajaran para rasul sebagai patokannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, batu penjuru itu adalah sebuah batu fondasi
atau setting. Batu pertama yang diletakkan akan menentukan posisi batu berikutnya supaya menjadi sebuah bangunan yang bagus, supaya menjadi satu fondasi yang kuat. Itu adalah batu penjuru, dan batu penjuru itu adalah Yesus Kristus. Batu penjuru inilah yang dijadikan dasar, dijadikan patokan oleh para nabi, para rasul untuk membuat sebuah dasar, sebuah fondasi dari bangunan. Fondasi sudah ada, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tinggal membangunnya. Maka Rasul Paulus berkata tadi dalam 1 Korintus 3 ayat 10, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Bagaimana harus membangun di atasnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dasar atau batu penjuru itu hanya ada satu. Tidak ada batu penjuru yang lain. Tidak ada kitab suci yang lain yang berani berkata bahwa dia punya batu penjuru. Tidak ada. Hanya Alkitab yang menuliskan itu. Hanya kekristenan yang mengajarkan kepada kita. Ada satu batu penjuru. Ada satu dasar yang telah diletakkan. Dan dasar itu begitu kuat, begitu hebatnya. Karena begitu kuatnya, batu penjurunya adalah Yesus Kristus sendiri. Maka kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana caranya kita membangun di atas dasar itu. Batu penjuru juga mengajarkan kepada kita bahwa pengajaran yang benar dari para rasul ialah yang berpatokan kepada batu penjuru yang benar. Alkitab berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul penyesat-penyesat, akan muncul ajaran-ajaran palsu. Untuk mengetahui palsu atau tidaknya, cukup lihat apakah dia merujuk kepada batu penjuru itu. Kalau batu penjurunya bukan Yesus Kristus, pasti keliru, pasti salah. Jangan mengikutinya. Membangun kehidupan rohani yang berkualitas harus berdasarkan kepada batu penjuru, yaitu Yesus Kristus sendiri, dan ajaran para rasul, yaitu kitab suci kita. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi poin pertama sudah kita pelajari. Membangun kehidupan rohani yang berkualitas itu adalah berdasarkan batu penjurunya Yesus sendiri dan dibangun di atas ajaran para rasul. Dibina berdasarkan ajaran para rasul. Diperbaiki berdasarkan ajaran para rasul. Didirikan atas ajaran para rasul. Rasul yang benar adalah yang batu penjurunya adalah Yesus Kristus sendiri. Poin yang kedua, saudara dikasihi Tuhan. Saya baca lagi 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Berarti saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah mengisi kehidupan rohani kita dengan membangun, dengan menyusun batu-batu yang benar. Menyusun batu itu makin tinggi, sehingga menjadi satu bentuk bangunan yang indah, yang menyenangkan, sedap dilihat. Hanya bisa terjadi kalau kita membangunnya di atas dasar para rasul. Nah, setelah Anda membangun, pada satu hari kelak, bangunan yang sudah Anda bangun itu harus diuji kualitasnya. Berkualitas enggak bangunan itu? Harus diuji kualitasnya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka, mari kita buka sekarang 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. Mari kita baca, saudara. Karena kita akan mencari di situ apa sebetulnya bangunan yang kita telah bangun selama hidup kita ini. Ayat 12 begini bunyinya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu,
rumput kering atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan tampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Masih ingat tema minggu lalu, bulan lalu tentang tanggung jawab? Ini juga bicara soal tanggung jawab. Pada suatu hari kelak, seluruh bangunan yang telah kita buat selama hidup kita itu akan diuji. Dan kita akan mempertanggungjawabkan bangunan kita itu dalam satu ujian api, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Membaca ayat ini saya jadi teringat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebagai pegawai negeri itu, setiap tahun saya dinilai pekerjaan saya. Nah, penilaian kinerja saya sebagai pegawai negeri itu dinilai berdasarkan dua aspek, saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama dinilai berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas jabatan. Mari silakan ditampilkan di monitor. Nah, itu sudah muncul, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu matriksnya, itu matriks penilaiannya. Jadi setiap akhir tahun pada bulan Desember, kinerja saya sebagai jabatan saya dinilai. Apakah saya telah melakukan pekerjaan saya itu dengan baik dan benar. Jadi menilai tugas jabatan. Saya sebagai pengawas ya, jabatan saya pengawas. Pertanyaannya sekarang, apa jabatan Anda? Apa yang Anda jabat sekarang? Menjadi gembala. Pada suatu hari Anda akan diuji penggembalaan Anda. Apakah Anda sebagai seorang pengajar akan diuji pengajaran-pengajaran Anda di satu hari kelak. Itu namanya ujian penilaian atas tugas jabatan Anda. Sekarang aspek yang kedua yang dinilai adalah penilaian perilaku kerja. Perilaku kerja saya selama menjalankan tugas saya dalam jabatan pengawas itu dinilai, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ada 4 komponen, coba ditampilkan sekarang. Layar berikutnya ada 6. Karena saya tidak memegang satu, saya bukan kepala, jabatan saya fungsional, maka hanya 5, saudara. Ada 5. Yang pertama adalah orientasi pelayanan, yang kedua integritas, yang ketiga disiplin, yang ketiga komitmen, dan yang kelima adalah kerjasama. Itu untuk menilai perilaku kerja saya. Selama saya menjalankan tugas-tugas jabatan saya, orientasi pelayanan saya seperti apa? Integritas saya seperti apa? Komitmen saya bagaimana? Kerjasama saya dengan teman-teman saya seperti apa? Bagaimana disiplin saya dalam mengerjakan tugas-tugas saya? Dinilai pada akhirnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini saya kasih satu gambaran saja. Orientasi pelayanan nilainya itu sangat baik kalau begini bunyinya, saudara. Sangat baik kalau selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaik-baiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi. Nilainya sangat baik. Kalau kita kembali ke 1 Korintus pasal 3 ayat 12, itu nilainya emas, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kurang dari itu, mungkin saja dia perak. Lebih kurang lagi, dia menjadi kayu. Atau batu permata, saudara. Lebih kurang lagi, dia jadi kayu. Dia kurang lagi, dia jadi jerami. Itu penilaian kinerja saya sebagai pengawas sekolah. Dan pada akhirnya, setelah seluruh penilaian itu dilakukan, kalau posisi saya baik minimal atau lebih bagus lagi sangat baik, maka saya akan mendapat apresiasi, gaji saya akan dibayarkan full, akan dibayarkan penuh pada tahun berikutnya. Tapi kalau kurang, akan dipotong. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Apa yang saudaraku bangun dalam kehidupan saudara? Apa yang kita bangun? Apakah bangunan itu terbuat dari emas? Apakah dari perak? Dari batu permata? Dari kayu atau rumput kering? Atau jerami? Ayat 1 Korintus pasal 3 ayat 14 dan 15. Mari kita membacanya. Saya akan membaca untuk saudara, untuk melengkapi pemahaman kita. 1 Korintus 3 ayat 14 sampai 15 bunyinya begini. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Kalau kinerja saya baik atau sekurang-kurangnya sangat baik atau sangat baik, maka gaji saya dibayar penuh tahun berikutnya. Ayat 15. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Nah, kalau pekerjaan itu setelah diuji, posisinya cuma jerami atau kayu, ketika diuji dengan api dia terbakar, saudara yang dikasih Tuhan, artinya bangunan yang dibuat itu, yang harusnya berdasarkan dasar para rasul, itu dicampur dengan dasar yang lain, dicampur dengan pengajaran yang lain, sehingga dia tidak murni emas, maka akan mendapat kerugian, akan kehilangan mahkota. Mungkin dia diselamatkan, tetap diselamatkan, tetapi dia menderita kerugian. Orang mendapat upah, mendapat mahkota, dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Dia tidak membangun di atas dasar ajaran para rasul. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, membangun kehidupan rohani sangat penting. Didasarkan pada batu penjuru Yesus Kristus dan ajaran para rasul. Itu adalah membangun kehidupan rohani yang berkualitas. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya nanti ketika tiba pertanggungjawaban, ketika tiba ujian, bangunan yang kita buat itu diuji oleh api, kita mendapat upah atau menderita kerugian, supaya kita mendapatkan upah itu, maka apa yang harus kita lakukan? Mari lihat monitor saudara. Bagaimana membangunnya sekarang? Membangunnya sederhana, kita semua udah tahu. Kita semua udah paham. Hanya mengerjakannya seberapa besar, seberapa tinggi, seberapa konsisten. Apakah kita mengerjakannya secara berkesinambungan, secara berkelanjutan, terus-menerus setiap saat kita melakukannya. Ada 4 minimal saudara yang dikasih Tuhan. Yang pertama, ingat, cetak birunya adalah dasar ajaran para rasul. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kali, menyerahkan pikiran, perasaan, dan kemauan kita kepada Yesus Kristus atau Roh Kudus untuk dipimpin, dikuasai, ditaklukkan oleh Roh Kudus. Pikiran, perasaan, dan kemauan kita dibawa kendali sepenuhnya dari Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya dibawa kendali sepenuhnya oleh Roh Kudus? Kita harus memahami ajaran para rasul itu. Kita harus taat pada ajaran para rasul. Jadi ketaatan kita kepada ajaran para rasul adalah katalisatornya, adalah indikatornya. Apakah kita membangun di atas bangunan, di atas dasar itu dengan baik, dengan bangunan yang berkualitas. Maka saudara yang dikasih Tuhan, yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah bertumbuh dalam iman Kristen. Hanya 2. Bagaimana saya membangun kehidupan rohani yang berkualitas? Yang pertama, taat secara penuh kepada cetak biru, batu penjuru, dan ajaran para rasul. Taat sepenuhnya. Tidak boleh separuh, tidak boleh seperempat, tidak boleh setengah. Sepenuhnya.
Yang kedua, bertumbuh dalam iman Kristen. Bagaimana supaya kita bertumbuh dalam iman Kristen? Kita udah tahu semua Bapak dan Ibu. Yang pertama, baca Alkitab setiap hari. Seberapa sering kita melakukan itu? Seberapa konsisten kita mengerjakan itu? Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran, dengan pengertian yang benar, berdoa. Berdoa juga berarti memuji Tuhan dengan pengertian yang benar. Bukan cuma berkata-kata, tapi kita menyampaikan kata-kata dalam pujian penyembahan kita itu dengan satu pengertian bahwa kita bersyukur, kita diberi batu penjuru, kita diberi dasar. Kita tidak harus mencari-cari dasar itu. Dasar itu sudah ada, kita melakukannya di atas dasar itu. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang keempat, saudara, bersekutu. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kita udah tahu, memahami itu semua. Hanya pertanyaannya seberapa kualitas, seberapa tinggi kita melakukannya. Konsisten nggak kita melakukannya? Berintegritas nggak kita melakukannya? Disiplin nggak kita mengerjakannya? Kalau kita kurang disiplin, kurang berintegritas, orientasi pelayanan kita ngaco misalnya, mungkin kita nggak dapat emas, mungkin dapatnya perak, atau bahkan batu permata, atau jangan-jangan dapatnya jerami. Yang keempat, bersaksi. Bertumbuh dalam iman Kristen itu berarti bersaksi. Bersaksi itu bukan saja Anda pergi ke bawah kolong jembatan lalu menceritakan tentang Yesus, bukan itu aja. Bersaksi dalam level yang paling sederhana adalah bersaksi dimanapun Anda berada. Bersaksi berarti menunjukkan, mempertontonkan, mempraktikkan ajaran-ajaran para rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak berkompromi dengan yang lain. Hanya berkompromi pada ajaran para rasul. Kita melakukan pekerjaan, kita harus menjadi yang paling bagus dalam melakukan pekerjaan itu. Dibanding orang lain yang tidak memiliki Yesus sebagai batu penjuru. Yang tidak memiliki dasar-dasar ajaran para rasul. Kita harus lebih baik. Harus lebih baik dari yang lain. Kalau itu kita lakukan, kita telah bersaksi. Di situ ada ayat-ayat yang nanti saudara-saudara dapat membacanya. Saya akan mengakhiri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana saya membangun kehidupan rohani yang berkualitas? Yang pertama, pastikan bahwa engkau membangun di atas batu penjuru dan ajaran para rasul. Pastikan itu. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan bahwa Anda mentaati cetak birunya. Cetak birunya itu adalah batu penjuru ajaran para rasul. Dan yang ketiga, pastikan Anda bertumbuh dalam iman Kristen. Anda membaca Alkitab secara berkelanjutan, berkesinambungan. Anda berdoa berkelanjutan, berkesinambungan, tidak berhenti-henti berdoa, memuji memuliakan nama Tuhan. Anda bersekutu dengan orang-orang lain, dengan saudara-saudara Anda, dengan keluarga Anda, dan Anda bersaksi. Dan kita melakukannya dengan berintegritas. Kita melakukannya dengan disiplin. Kita melakukannya dengan mampu bekerja sama dengan orang lain. Kita melakukannya dengan punya komitmen yang kuat untuk selalu melaksanakan apapun kehidupan kita berdasarkan ajaran-ajaran para rasul yang sudah diletakkan itu. Amin. Mari kita berdoa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan hanya satu hal yang bisa kami katakan hari ini, yaitu kami bersyukur bahwa kami telah menjadi batu yang Tuhan pilih di antara ribuan batu yang ada. Dan Tuhan telah memilih kami untuk berada di atas batu
yaitu dasar dan fondasi itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami mohon pimpinan Tuhan untuk menolong kami, supaya kami membangun dengan penuh pengertian dan pemahaman yang benar di atas dasar itu. Sehingga pada hari kelak di mana kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan, kami kedapatan bangunan yang kami buat, yang kami dirikan itu berkualitas seperti emas, sama dengan emas. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, waktu yang begitu terbatas, hamba mohon, hamba tidak sanggup menjelaskan seluruhnya. Tapi ya Allah, Engkau jelaskan lebih dalam lagi kepada setiap kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan benar, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih untuk peluang indah ini, kami belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau telah berikan kepada kami yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih untuk ajaran para rasul, kitab Injil yang Engkau telah berikan kepada kami. Firman-Mu Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semua menjadi patokan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami tidak perlu mencari patokan yang lain. Kami bersyukur karena Tuhan mengatakan kepada kami bahwa patokan itu adalah begitu kuat, begitu hebatnya. Tidak ada yang lebih hebat dari itu. Tidak ada yang lebih bagus dari itu. Itu satu-satunya yang terbaik. Karena itu ya Tuhan, biarlah kami berkonsisten, disiplin, berintegritas, berpatokan kepada ajaran-ajaran yaitu firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih untuk semuanya ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita menerima berkat Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku semua, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.